Berikut ini rangkuman alasan para pengungsi Palestina hingga pentolan kelompok militan Hamas Saleh Al-Aruri bertahan hidup di Lebanon. Diketahui pemimpin besar Sheikh Saleh Al-Aruri terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak Israel pada hari Selasa 2 Januari 2024 di kubu kelompok Hizbullah Lebanon. Al-Aruri dimakamkan di kamp pengungsi Salita Beirut, Lebanon pada Kamis 4 Januari malam. Warga Palestina di seluruh negeri berbondong-bondong mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Pemimpin Hamas tersebut sudah berada di Lebanon sejak tahun 2015. Saleh Al-Aruri adalah salah satu dari puluhan ribu warga Palestina yang bertahan hidup di Lebanon. Dikutip dari Al Jazeera, ini sejumlah alasan para pengungsi hingga bos Hamas bertahan hidup di Lebanon. Yang pertama, gelombang pengungsi. Gelombang pengungsi Palestina ke Lebanon secara berturut-turut telah membentuk populasi tanpa kewarganegaraan mencapai sekitar 270 ribu orang. Ada 12 kamp di Lebanon yang ditinggali oleh para pengungsi Palestina. Perpindahan ini dimulai sejak Nakba tahun 1948. Dari waktu itu sampai sekarang, para pemimpin perlawanan dan pengungsi mencari perlindungan dari serangan Israel. Meskipun Lebanon menjadi tuan rumah bagi para pengungsi ini, mereka menghadapi diskriminasi sistemik. Komunitas Palestina serta para pemimpinnya terus-menerus hidup di bawah ancaman serangan Israel. Kemudian sejak tahun 1969, pasukan keamanan Lebanon dilarang memasuki kamp-kamp tersebut. Keamanan di kamp Palestina diatur oleh beberapa faksi bersenjata Palestina. Terkadang kelompok-kelompok bersenjata ini bentrok satu sama lain bersaing untuk mendapatkan pengaruh, kendali, dan dukungan dari komunitas Palestina. Jumlah populasi yang akurat sulit didapat dengan sensus Lebanon tahun 2017 melaporkan sekitar 170 ribu pengungsi tinggal di kamp-kamp Lebanon. Sementara dikutip dari laman resmi UNRWA, Badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina tersebut melaporkan lebih dari 270 ribu warga Palestina tinggal di Lebanon. Namun sebanyak 475 ribu warga Palestina terdaftar di UNRWA di Lebanon. Untuk kondisinya, kepadatan penduduk, kemiskinan, dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi ciri khas kamp-kamp tersebut. Kebanyakan warga Palestina tidak dan dilarang mendapatkan kartu identitas yang diperlukan untuk mengakses sebagian besar pekerjaan atau layanan sosial. Warga Palestina pertama kali tiba di Lebanon dalam jumlah besar pada tahun 1948 setelah berdirinya Israel. Jumlah awal pengungsi ini diperkuat oleh kedatangan pengungsi setelah Perang Arab-Israel tahun 1967 yang mengakibatkan Israel menduduki lebih banyak wilayah Palestina. Yang terbaru datang dari mereka yang melarikan diri dari pertempuran di Suriah. Pada akhir tahun 1960-an, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO berperang melawan Israel di beberapa bidang. Pada prinsipnya, organisasi ini beroperasi di Yordania, tempat sekitar 2 juta pengungsi terdaftar, dan di Lebanon, di mana kondisi yang buruk, infrastruktur yang tidak ada, dan akomodasi di bawah standar turut menyebarkan rasa ketidakadilan. Menyusul serangkaian bentrokan antara militer Lebanon dan milisi Palestina yang bersenjata lengkap pada tahun 1968 dan 1969, militer Lebanon menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Kairo. Meski rinciannya masih menjadi rahasia, perjanjian itu memberikan otonomi kepada Palestina atas administrasi kamp-kamp tersebut serta hak untuk melanjutkan perjuangan bersenjata dari Lebanon. Tak lama setelah perjanjian ditandatangani, PLO diusir dari Yordania, tempat mereka membantu melakukan pemberontakan melawan raja ke kamp-kamp Lebanon di mana mereka menikmati kebebasan yang lebih besar untuk beroperasi. Sepanjang tahun 1970-an, para pemimpin PLO dan faksi-faksinya yang berbasis di Lebanon berulang kali menjadi sasaran upaya pembunuhan Israel. Pada tahun 1982, organisasi tersebut diusir dari Lebanon ke Tunisia menyusul partisipasinya dalam Perang Saudara Lebanon. Namun selama berada di Lebanon, kelompok ini memanfaatkan ketidakpuasan di kamp pengungsi untuk membangun kendali signifikan atas Lebanon Selatan, termasuk mendirikan pasukan polisi sendiri sebelum wilayah tersebut kemudian diduduki oleh Israel beberapa tahun setelah kepergian PLO. Berbagai kelompok kini bersaing untuk menguasai kamp-kamp tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.